bersama Kak Tabita, Kak Grace, dan Kak Michael di ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Nah, adik-adik sudah siapkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Puji Tuhan. Nah, sebelum kita memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Kau masih memberikan kami kesempatan untuk kami memulai ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau lancarkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus, Engkau siapkan adik-adik kami untuk mengikuti sekolah minggu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, untuk mengawali ibadah ini, kita akan pujikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik ikut bernyanyi bersama-sama ya. Adik-adik masih semangat kan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Puji Tuhan ya adik-adik. Nah,
Sekarang kita akan ujikan "Oh Sukacitaku". Adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita akan memujikan satu lagu, yaitu "Kekuatan di Hidupku". Kekuatan di hidupku.
adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau telah memberikan kami kesempatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, Engkau berikan kami urapan-Mu, Engkau berikan kami pemahaman-Mu Tuhan, sehingga Tuhan anak-anak-Mu dapat menerima firman yang Engkau berikan. Terlebih Tuhan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Bapa, hamba-Mu hanya menyampaikan firman yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memanggil Zakeus. Di kota Yeriko, ada seorang yang kaya bernama Zakeus. Zakeus mempunyai badan yang pendek. Zakeus bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau kepala penagih pajak di kota Yeriko. Tetapi, Zakeus seringkali meminta uang bayaran lebih banyak dari biasanya kepada rakyat Yeriko. Karena itu, orang-orang lain tidak menyukai Zakeus. Suatu hari, Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Zakeus mendengar kabar bahwa Tuhan datang ke kotanya, dan dia ingin melihat Tuhan Yesus. Tapi karena badannya pendek, dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Zakeus memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ. Tuhan Yesus melihat ke atas dan berkata bahwa ia akan menumpang di rumah Zakeus. Lalu Zakeus segera turun dari pohon dan menerima Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Orang banyak yang melihat itu bingung. Kenapa Tuhan Yesus mau bersama Zakeus, orang yang berdosa? Zakeus berkata kepada Tuhan bahwa ia akan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin. Dan jika ada orang yang kupaksa membayar lebih, akan kukembalikan 4 kali lipat. Tuhan Yesus berkata kepada Zakeus, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Ayat hafalan minggu ini di Matius 9 ayat 13b. "Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Shalom, selamat pagi. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi bersama Tante Risma di ibadah online Sekolah Minggu GSJA Peniel Surabaya. Hari ini tanggal 4 Oktober, Tante akan membawakan firman Tuhan dengan judul Hidup Baru Bersama Tuhan Yesus. Tadi kita sudah lihat sama-sama video tentang Zakeus. Cerita tentang si pemungut cukai di zaman Tuhan Yesus. Pada zaman dulu, zamannya Tuhan Yesus, seorang pemungut cukai itu dibenci oleh rakyat-rakyatnya. Karena pemungut cukai sukanya meminta uang pajak lebih dari yang harus dibayar. Jadi mereka melebihkan 1 kali sampai 2 kali lipat untuk memperkaya diri mereka sendiri. Makanya para pemungut cukai di zaman dulu sangat dibenci oleh rakyatnya. Zakeus memberi contoh kepada kita semua, anak-anak Tuhan, bahwa ketika Tuhan mengetuk hatinya, Dia membukakan pintu. Dan
dia mempersilahkan Tuhan untuk masuk ke dalam hatinya. Di situ Tuhan berkata bahwa keselamatan terjadi di dalam rumah Zakeus karena Zakeus menerima Tuhan apa adanya dan dia mau bertobat, mengubah cara hidupnya, melayani Tuhan secara total. Anak-anak, kita harus meneladani yang diajarkan atau yang dicontohkan oleh Zakeus. Dia rela meninggalkan cara hidupnya yang lama, menerima Tuhan, totalitas berubah untuk melayani Tuhan Yesus. Tante Risma mau tanya hari ini kepada anak-anak semua. Kalian bisa tulis kira-kira kebiasaan buruk apa yang kalian mau diubahkan oleh Tuhan. Ditulis. Oh Tuhan, aku mau berubah karena aku malas. Aku mau jadi rajin, membantu orang tua, rajin belajar. Nah itu anak-anak tulis. Kebiasaan buruk apa yang pernah kalian lakukan dan kalian ingin berubah? Ditulis, terus dibawa dalam doa. Berdoa supaya Tuhan Yesus memampukan kita, anak-anaknya, untuk berubah dan melayani Tuhan secara penuh. Bisa ya anak-anak ya? Pasti Tante rasa semuanya bisa. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Tuhan, diberi iman yang kuat oleh Tuhan, untuk bisa merubah kebiasaan buruk menjadi lebih baik di depan semuanya, terutama untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Sebentar lagi, Tante akan memberi gambaran tentang bagaimana Tuhan masuk ke dalam hati kita. Ada video singkat, setelah video Zakeus tadi, sebentar lagi Tante akan memberi video tentang bagaimana Tuhan mengetuk hati kita, dan apa dampaknya buat kita kalau Tuhan masuk di dalam hati kita. Silakan anak-anak, mari kita saksikan video yang berikut ini. Hidup baru bersama Tuhan Yesus. Matius 9 ayat 13b. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Apakah ini hatimu? Hatimu itu seperti rumah. Siapakah yang akan bersamamu? Apakah iblis akan masuk ke hatimu? Jika iblis bersamamu, di dalam hatimu akan sangat gelap. Saat kamu sedih, jangan khawatir, karena lihatlah Tuhan Yesus berdiri di muka pintu. Tok, 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 Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu hatimu. Shalom, apakah kamu mendengarkan suaraku? Bolehkah aku masuk ke dalam hatimu? Tuhan berkata seperti itu di dalam hatimu. Iya, aku mendengar suaramu Tuhan Yesus. Silakan masuk ke dalam hatiku. Tuhan Yesus, aku mau Engkau masuk ke dalam hatiku, karena Engkau adalah Raja dan Juru Selamatku. Amin. Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu, karena engkau mempersilahkan Tuhan masuk ke dalam hatimu. Saat Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu, iblis akan pergi. Kamu akan selalu senang, karena Tuhan Yesus bersuka cita bersamamu. Rumahmu akan menjadi terang. Tuhan Yesus akan makan selalu bersama denganmu.
hatimu akan penuh dengan damai, sukacita, sejahtera. Dan jadikanlah Dia, Tuhan Yesus, Raja dalam hidupmu. Hidup kita akan selalu bahagia, damai, selalu berhasil apa yang kita perbuat. Karena Tuhan Yesus beserta dengan kita. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3 ayat 20. Gimana anak-anak? Videonya tentang Tuhan mengetuk hati kita. Luar biasa ya, kalau Tuhan ada di dalam hati kita. Pastinya semua yang kita lakukan dalam hidup ini pasti berhasil, karena Tuhan ada beserta kita. Mari kita berdoa agar kita mampu berubah hidup baru bersama Tuhan seperti Sakeus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberi contoh kepada kami, sikap yang harus kami ambil seperti Sakeus. Tuhan, mampukan kami untuk membuka hati dan mempersilahkan Engkau masuk ke dalam hati kami. Mampukan kami berubah dari sikap-sikap buruk kami, Tuhan, menjadi yang lebih baik dan untuk memuliakan nama-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan kasih setia-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah menerima berkat firman Tuhan dari hamba yang telah menyampaikan. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah ini. Sebelum itu kita akan pujikan Yesus terang dunia. Yesus
biasa sekali bukan? Bagaimana ibadah sekolah minggunya pada hari ini? Kalian terberkati? Pastinya ya. Kalau kalian terberkati teman-teman, marilah kita jangan lupa untuk terus mengikuti sekolah minggu yang ada. Meskipun lewat YouTube ini ya, caranya kalian bisa subscribe dulu channelnya supaya kalian semua tidak ketinggalan dengan ibadah-ibadah sekolah minggu yang akan datang. Jangan lupa kita juga harus membagikan berkat kepada teman-teman yang lain sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, share ya sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kita juga bisa ikut beribadah bersama-sama dengan kita semua. Haleluya. Oke, terima kasih banyak. Selamat liburan.